Gak mau terlalu gegabah kali ini, tapi sementara kalau kita ngeliat dari Momo pun dia udah siap sebenarnya untuk team fightnya dari jangka jarak yang bisa dibilang ya mungkin agak sedikit sulit diculik ya untuk dari segi dari tim Filipina. Karena lagi-lagi Moon bakal coba untuk backup. Tapi ternyata World Manipulation dan ditutup oleh Formis di depan sana berhasil mendapatkan satu dibaliskan karena tapi lihat Del Rosario Victory Villa Luna masih bersinar di garis depan. Momo is coming. Formis kali ini gak bisa masuk lebih dalam lagi karena Villa Luna berhasil menjadi salah satu pelindung untuk Del Rosario dan mereka menukar dengan 1 poin pecah telur pertama kali untuk tim Filipina. Ini yang aku khawatirkan di mana ketika Momo dia datang dari arah blind spot yang tidak mungkin di-expect ya Be ya tadi ya. Ke area belakang Gonzales yang diincar terlebih dahulu. Dan bahkan kita melihat yang tadinya Formis sebelumnya tuh menutup untuk Real World Manipulation, tapi ternyata Formis lebih mengincar ke arah Gonzalesnya. Agar apa? Agar Gonzales tidak bisa memberikan dealing damage karena tadi dia juga menggunakan Wesker. Satu senjata yang berbahaya dengan burst damage yang sangat amat tinggi. Tambah dengan untuk sekarang zoning outnya sudah mulai dilakukan dan teman-teman Malaysia menutup pattern farming untuk timnas Filipina. Oke, betul sekali. Benar-benar tidak dikasih kesempatan dan bahkan para pemain dari tim Malaysia mereka mencoba untuk mendominasi di arah jungle dan World Manipulation mencoba dibuka begitu saja. Ciku masuk ke dalam, apakah itu perangkap? Lihat snipernya menuju ke arah seorang Xavier, one shot, one kill. Oh baby, langsung berhasil mendapatkan 1 poin yang mahal. Ternyata World Manipulation menutup ada 1 buah udang di balik bakwan. Ternyata Xavier menjadi poin utamanya Bung KB. Iya, dan bahkan ini cukup unik juga dari itemnya Gonzales. Dia memiliki Fury Hammer dan juga 2 Legend Sword. Ini namanya efektivitas item. Jadi daripada langsung bikin ke arah 4 pedang terlebih dahulu, jadikan 2 Legend Sword dan nanti dia bakal memilih antara Heptasis Hunter Strike atau nanti langsung menuju kepada Blade of Despair. Itu PNT yang penting ada, criticalnya ada, physical attack-nya ada. Jadi dia tetap bisa ngeburst walaupun tidak semaksimal atau mendapatkan efek unik yang dimiliki dari item-item BOD, Malefic ataupun dari Heptasis dan juga Hunter Strike. Tapi kayaknya dari Momo dia lebih fokus untuk dapetin turret objektif terlebih dahulu ya. Kelihatan di mana dia udah dapetin 1 turret di atas, dia langsung pindah untuk fokus ngambil ke area bawahnya. Tapi sementara itu kali ini turtle-nya berhasil diamankan oleh tim dari Filipina dan membuat dari tim Malaysia mau nggak mau mereka harus mundur terlebih dahulu, reset lagi nih Be. Ya kalau mau nggak mau ya, karena balik lagi tadi udah ditabrak banget, udah keluar juga dari Tornado dan bahkan banyak banget source skill yang dikeluarkan, termasuk juga Ciku yang memainkan Retribution yang sangat on point. Ditambah dengan kali ini Gonzales lebih mengamankan ke arah Blade of Despair, timbang movement yang nanti akan dimainkan dengan menggunakan Hunter Strike. Untuk sekarang pun kita melihat dari segi gold leading hanya berbeda 1000, walaupun dominasinya dari teman-teman Malaysia cukup jauh. Ditambah dengan Villa Luna yang baru saja terpick off. Oke, Villa Luna terpick off tanpa adanya hard guard. Sedangkan terlihat 2 posisi di arah bottom lane dan untungnya Gonzales masih bisa untuk melakukan clear. Tapi bukan hanya itu aja permasalahan mereka berada di arah sungai. Sun is coming. Belum ada freestyle yang dikeluarkan tapi lihat bakal ada World Manipulation dan bahkan di sisi lainnya Downing Lane optimal. Formis di depan sana. Shotgun telah dimasukkan. Formis bakal shutdown. Di sisi lain pergerakan dari seorang imam atau haji benar-benar dibekuk dan bahkan di depan sana Mon tercover dan 2 orang gila dan ini teroutplay dari tim Malaysia. Dan jangan lupakan satu hal yang saya selalu kumandangkan dan terbukti dengan jelas, nafsu membunuhmu. Tapi kali ini lihat Momo masih mencoba untuk mendapatkan trade, tapi Villa Luna mulai masuk lagi ke arah seorang Gonzales dan bahkan sebelum hard guard-nya connect, itu sudah tumbang terlebih dahulu dari Momonya. Ini dia kebiasaan dari teman-teman Filipina memanfaatkan kesalahan dari lawannya. Dan ketika dengan 1 kesalahan saja di cover dengan sangat cepat oleh Soto, ditambah dengan siapa yang menduga-duga bahwa tadi tiba-tiba ada hard guard yang 2 kali dilakukan untuk penyelamatan dari Gonzales. Yang pertama di mid lane, yang kedua di bottom lane. Jadi Gonzales tidak bisa di pick off sama sekali. Udah ada Wesker dan bahkan terakhir langsung keluar dari Nibiru Passion-nya juga untuk menutup cover yang dilakukan oleh Villa Luna agar Villa Luna juga tidak terpick off oleh Momo. Jadi untuk saat ini tidak ada trade kill yang cukup baik dan bahkan menyusul ketertinggalan. Ada 2000 gold leading yang ternyata terlihat dari teman-teman Filipina. Yang mahal adalah satu, Profesor. Satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Filipina adalah shutdown yang banyak. Lihat goldnya dan itemnya, Bung KB. Iya, udah ada Ice Queen One dan juga udah ada Ancient Talisman ditambah. Dengan ini Imam total damage kayaknya. Dia nggak bikin karena Warrior Boots atau Tough Boots, tapi dia pede banget dengan membawa 1 buah Arcane Boots. Ini
Ini bakal jadi pertanyaan, apakah nanti item selanjutnya akan menuju kepada Brute Force atau kepada Immortal, karena balik lagi dari tadi Imam selalu menjadi target. Dan bahkan di mid lane tadi juga udah kelihatan banget bahwa banyak sekali source skill yang dikeluarkan hanya untuk seorang Yif dari Imam. Yes, Imam ini benar-benar ya menjadi sebuah masalah besar. Dan bahkan Imam kalau di depan situ sendirian, dia bisa saja di freestyle oleh Son dan bahkan ditutup pergerakannya. Dan langsung saja The Way of Dragon, tapi masih ada Purified Gaming. Lethal counter is on point. 1 poin telah didapatkan. Mencoba melakukan clear depan sana, Momo langsung sprint lari, ada Del Rosario. Tapi Formes menutup pergerakan dari Imam. Gak bisa meng-cover. Formes versus everybody. Mencoba di-cover oleh seorang Momo. Di depan sana ada Rosario. Masih menjadi salah satu tameng utama bersama dengan Villa Luna. Lihat team fight yang tidak ada habis-habisnya. Mereka masih mau memancing keributan dan Holding Line lethal counter tidak berhasil mendapatkan apapun. Iya, tapi ngelihat pertukaran 1 untuk 1 ini kelihatan banget ketika tidak ada Son ya tadi ya. Ini bakal sedikit susah untuk ngincer ke arah backline dari tim Filipin, Be. Ya, Karena apalagi source skillnya udah dikeluarkan sama Formes Betul. untuk cancel pergerakan dari Imam. Dan itu terlalu banyak gak sih? Ada The Way of Dragon, ya kan? Terus Tornado Disa, Tornado Strike, ya kan? Itu kayak terlalu banyak source skill yang digunakan hanya untuk Imam. Padahal power spike utamanya ini ada di Gonzales gitu loh. makanya ini susah banget ketika mereka mau coba menumbangkan Gonzalesnya, itu seberapa banyak backup yang datang. Soto yang langsung loncat ke arah belakang. Mau tidak mau Malaysia mereka langsung memindahkan atau bisa dibilang mungkin langsung mengganti targetnya mereka. Betul. Iya, tapi balik lagi sih, kalau misalkan nanti Imamnya ketangkep dan tidak ada Purify, oh ini bakal jadi sebuah malapetaka tentunya bagi timnas Filipina, karena Imam sangat dibutuhkan untuk tim fight besarnya. Iya. Oh, mengerikan sekali. Dan boleh kita lihat di sini langsung ada satu buah konsil. Villa Luna menjadi pilihan utama. Duel Dragon Free Salto dan power tumbang yang tidak bisa diselamatkan. Del Rosario harus mundur. Dan ini dia karya anti-tank. Sekeras apapun Del Rosario tidak bukan adalah satu orang yang bisa dilunakan dengan cepat. Soto terlihat posisi dengan jelas. Imam berada di arah belakang. Tapi Villa Luna belum muncul ke lane of down. Mereka mencoba untuk melakukan buying time. Buying time yang dilakukan kali ini berhasil. Dan World Manipulation bahkan menutup tim fight dari tim Malaysia. Masuk ke arah belakang. Formes masih mau lebih. Dan Resistance Storm ternyata hanya menutup pergerakan dari seorang Imam. Tidak bisa menumbangkan Imam di depan sana. Dan Lordnya tercancel. Cancel begitu saja. Karena untuk sekarang berarti Del Rosario lah yang mungkin akan mengambil alih bagaimana Lord ini bisa diamankan tentunya bagi teman-teman dari Filipina. Karena tidak ada Formes di depan, tidak ada yang bisa meng-cancel untuk Imamnya. Karena Imam mungkin sesaat lagi akan memiliki lagi yang namanya Reward Manipulation. Iya. Karena ketika kita tahu ya, kalau misalkan Yves itu Reward Manipulation-nya atau ultimate-nya ke-cancel, itu lebih cepat untuk digunakan lagi ketika nantinya ada stack yang bakal di-refund. Betul. Untuk dari Yves-nya itu sendiri. Tapi kalau di cancel sendiri pasti bakal itu bakal lebih lama ya. Betul. Benar. Jadi Tapi ya konsekuensinya kalau di cancel orang ya berpotensi udah pasti tumbang gitu. Iya, Berpotensi benar. kita menukarkan Apalagi nyawa. kena Iya. sisi ya. Kena Yang sisi, benar. cukup menyebalkan tentunya dari seorang Khalid di sini karena prioritas dari Formes adalah ngincer ke arah Imam, nge-cancel reward manipulation-nya dan bubarin di fightnya Filipina. Ya, sebenarnya sama-sama juga sama Soto, tapi bedanya Soto nggak bisa membendung damage yang diberikan dari Kari. Nah. Sedangkan dari sisi sebelah kiri, dari seorang Formes, dia masih ada Raging Sandstorm, damage-nya besar, dia ada Quick Sun Guard, dia masih bisa ngasih buying time. Iya. Tapi jujur ya, untuk Formes sendiri dia harus menjadi sosok glass cannon atau shotgun bagi teman-teman dari Malaysia. Kenapa? Karena minimal kalau misalkan dia loncat pun harus bawa satu. Satu tuker Harus satu. bawa satu. Satu untuk satu ya. Jadi entah itu Imam, entah itu Villa Luna atau bahkan Del Rosario, itu harus benar-benar dimakan secepat mungkin agar nanti Formes-nya pun dengan build damage apalagi di tangannya ada Heptasis itu bisa menukarkan red kill yang cukup worthy. Tapi ini yang paling penting gimana cara nangkep ke arah Gonzales sih. Lihat dia terlalu free banget di area belakangnya, tapi lihat dari Formes dia rontok dicicil perlahan tapi pasti. Tapi sementara Formesnya tumbang kali ini, tapi Momo maju paling depan sendirian. Dan mau tidak ada backup yang baik, Soto menahan di area depannya dan bahkan dari Lordnya berhasil untuk diamankan kah? Diamankan oleh diamankan dari oleh Ciku. tim Oke, Malaysia ya. Diamankan Ciku, tapi problemnya adalah mereka kehilangan 3 playernya. Lord kali ini benar-benar menjadi salah satu hal yang membuat mereka harus bertahan lebih sulit lagi. Kenapa? Iya. Karena mereka kehilangan 3 player mereka. Karena kalau ketika dapetin Lord ada 2 hal.
dapetin keuntungan atau mendapatkan minus, itu juga bisa. Minus dalam artian bukan goldnya yang minus, tapi playernya. tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal. Gak ada trade. Iya, gak ada trade. Bahkan mereka kehilangan poin kill. Jadi itu minus untuk kalau dikalkulatnya kalau menurut kita. Iya, karena gini, setup yang dilakukan oleh atlet Malaysia Atlet kebetulan Malaysia. itu udah sangat rapi sekali, apalagi dengan Momo yang sebenarnya dia bukan berada dalam posisi yang benar-benar jauh, tapi dia emang mengincar ke arah sosok dari Gonzales. Ya, betul. Namun tanpa diduga-duga, Sotonya udah di depan. Sotonya juga ada di depan dan bahkan menutup pergerakan dari Momo sehingga Momo tidak memiliki jalan keluar dan hanya bisa ditumbangkan di depan sana dengan kehadiran dari Imam, Villa Luna dan juga Gonzales. Iya. Problemnya tuh ada di Villa Luna lagi. Outplay yang dilakukan itu karena adanya absorb damage. Walaupun Kari itu bisa memecahkan dengan adanya true damage, tapi balik lagi dengan calculate absorb damage yang sangat-sangat penting. Tapi lihat 12 Dragon dimasukkan oleh Rosario. Rosario masih bertahan. Forbes dikeluarkan begitu saja. Tapi lihat spray down di arah belakang dari seorang Gonzales. Menutup pergerakan atas seorang Forbes dan Rosario still survive. Ciku membalikan keadaan tapi Downing Light. KWH mendapatkan double kill dari seorang Moon. Ditutup seorang diri. Soto buying time again and again. 3 versus 2. Dibalikan keadaan reward manipulation. Tapi lihat burst damage-nya gak bisa dibendung kembali Momo-chan. Wow. Kalau kita ngeliat dengan adanya Gonzales yang mungkin tadi free banget ya Be ya. Dari menit 8 sampai menit ke 15 tadi. Ini bakal jadi PR gimana caranya Malaysia untuk nangkep ke arah Gonzales. Tapi ketika Gonzalesnya tumbang, Moon yang akan jadi PR untuk Filipina sekarang. Iya, apalagi ketika Moon selalu menggunakan Downing Light. Betul. Ketika Tesenennya tuh nyala gitu loh. Jadi ketika pasifnya nyala, ketika stacknya udah Stacknya 3, udah pas ya. barulah dia gunakan tuh Downing Light. Jadi Makin dia banyak lagi damage-nya. makin besar juga dari area of effect yang dikeluarkan. Apalagi ini adalah build untuk Lightning Truncheon. Bayangkan bagaimana damage yang bisa dikeluarkan dari efek ketika ada 1000 magical damage sebagai bonusnya. Dan nanti udah ada Exotic Veil, entah menuju kepada Genius One atau bahkan Glowing One. Ini adalah 2 item yang sangat amat mematikan bagi sosok dari Moon sendiri. Sebagai dia sekarang mid laner dari sosok Malaysia juga, dan di belakang sana Blade Armor yang nantinya akan membendung damage dari Gonzales. Ciku sudah bisa dengan gagahnya berdiri di depan sana untuk menghalau banyaknya damage yang masuk. Oke, tapi lihat 12 Dragon berhasil mendapatkan 2 poin mahal. Double kill, spray jar dikeluarkan. Lagi-lagi dan lagi Gonzales bakal menjadi salah satu pelindung untuk Imam. Karena 2 orang yang sangat-sangat paling penting dari Filipina kali ini ditendang. Dan problemisasinya adalah Son again. 11 assist dari 18. Itu udah hampir dan lebih dari 50%. Iya, dan kalau bisa lihat dari awal dia memang prioritasnya adalah mungkin nendang ke arah seorang Imam atau ke arah seorang Gonzales. Tapi ketika sekarang dia mau nendang ke arah Del Rosario juga selalu udah ada backup yang datang juga, Be. Iya, tapi balik lagi si rontoknya cepet banget dari Momo. Makanya Harinya sih. harinya sih ini yang PR banget, tapi kali ini lihat zone-nya berada di paling depan, bakal coba ditahan. Downing Light belum dilontarkan, tapi sudah ada Studio Manipulation dari seorang Imam yang bakal coba untuk menghalau pergerakan dari pemain-pemain Malaysia. Dan bakal Son kali ini harus tumbang di area depan, garda terdepan dari tim Malaysia, dan akan ada pertukaran dari seorang Soto. Harusnya itu retribution sih. Tadi yang numbangin dari seorang Soto, dia ada burn fire-nya dikit tadi. Aku lihat atau enggak dari Moon. Tapi ternyata di arah top lane sana 4 player dari tim Malaysia standby on position. Mereka bakal coba untuk menuju ke arah PS turret atau inhibitor yang dimiliki dari tim Filipina. Pecah begitu saja di arah top dan juga arah bottom lane. Mereka berhasil memecahkan 2 ompong sudah yang tandanya Super Minion is coming. Super Minion yang bisa saja menembus pertahanan dari base tim Filipina kali ini. Dan ini harus riset lagi sih dari Filipina. Gimana caranya mereka sekarang mengincar ke arah seorang Moon tanpa harus bisa tercicil dari poke damage seorang Momo, KB. Dari tadi juga aku melihat bagaimana sosok Shorn di depan. Dia tuh menahan dari flicker dan ultimate-nya hanya untuk siapa? Imam. Iya, dia pokoknya Imamnya ditungguin banget untuk purify-nya di trigger. Sampai pada akhirnya dia lebih memilih untuk mundur dan bahkan merelakan nyawanya di depan sana. Agar apa? Agar setidaknya di bagian top lane tadi itu Lord tetap berjalan. agak struggle ya sebenarnya. Agak struggle emang. Dia mungkin kayak harus ada sedikit
combo dengan Formage juga gak sih? Karena ini bakal sedikit sulit, tapi lihat udah berada di paling depan. Dan bahkan dari Imam harus mundur. Tidak bisa mundur karena sudah ada damage yang masuk kali ini. Tapi kali ini Soto mencoba untuk menahan dia di depannya. Formage mulai masuk dengan Raging Sandstorm dan bahkan Bo. Soto tumbang kali ini. Formage bertahan dengan satu buah lifesteal, tapi mortality pecah dari seorang Formage. Tapi kali ini lihat zone-nya datang tepat waktu. Dua Dragon Connect ke arah Gonzales, tapi ternyata Zone mau tidak mau dia tidak punya flicker lagi. Dia harus tumbang di tangan pemain dari Filipina. Dan emang sebenarnya kalau kita ngelihat ya, ini sedikit sulit karena ketika Sotonya masuk untuk jadi garda terdepan nahanin semua damage dari tim Malaysia, bocor banget. Karena ada Momo, lagi-lagi ini damage yang benar-benar dari semua item yang Momo udah pakai tuh, lihat. Dia udah punya way on juga. Masalah utamanya juga di sini Soto lebih fokus kepada Moon agar bisa ngebadanin semua dealing damage yang dikeluarkan dalam bentuk magical. Sementara kita tahu tidak ada Blade Armor di sana. Jadi tentu Momo akan sangat happy sekali. Iya. Momo happy? Happy. Happy. Satu hal sih yang menurut aku benar-benar harus diperhatikan. Nah, ini kalau boleh kita comparison ya, pemain Beatrix dari tim Filipina yang salah satunya terkenal juga, kata Oheb. Ini ada perbandingan dua permainan yang cukup signifikan. Ini bakal coba dibahas nanti setelah team fight, tapi Winter Truncheon kali ini bakal coba dihantam dengan satu buah Quick Sand Card. Masih bisa menyelamatkan atas lethal counter, tapi ternyata dibalikan keadaan kali ini. Para pemain dari tim Malaysia benar-benar disudutkan dengan ada permainan di arah tengah, membuat para tim Malaysia mereka harus rotasi ke bottom lane karena ada Lord di arah bottom lane. Aku jadi penasaran sih, siapa yang bakal nahan damage-nya Momon sih nanti nih. Nggak ada. Karena Gak ada yang bisa. Iya, mau kayak Soto yang mau maju pun kayak langsung bocor, Ji. Oke, udah mulai masuk. Reward manipulation untuk melakukan sedikit gating, menyelamatkan satu buah Rosario, tapi di depan Sarson bakal coba ditumbangin. Tapi lihat Lotte take over begitu saja. Lethal counter tadi dikeluarkan, mau menjadi pilihan utama, ternyata mereka ingin team fight. Dua hilang dan bahkan retribution is point from Rosario. Ciku terperangkap di depan sana dan bahkan hilang. 3 hilang. Ini bencana untuk tim Malaysia. Wow, 3 pemain tumbang dari tim Malaysia dan bahkan Filipina yang mengamankan lure mereka yang kedua kali ini. Dan bahkan langsung ada straight push di area mid-nya. Oke, sudah bakal coba di defense kali ini, tapi lihat Momo sudah terkena damage. Soto mulai masuk dengan Falling Star Moon, tapi Momo mencoba untuk menahan semua gempuran dari pemain Filipina. Tapi kali ini lihat mereka berfokus terhadap base-nya dan bahkan minionnya masih keluar dari tim Malaysia, masih mencoba untuk melakukan defense kali ini. Oke, ternyata minionnya keluar di saat yang tepat. Mega kill didapatkan. Momo alone. Momo versus everybody. That's sorry to say, this is gonna be wipe out for Malaysia. Dan tim Filipina di game pertama. What a epic comeback from Filipina. 21 berbanding dengan 21 dan bahkan comeback yang mungkin tidak diduga-duga dengan mereka bermain